Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tentunya masih dalam keadaan pandemi seperti ini harus tetap menggunakan masker ya. Cara memakai masker yang benar adalah seperti ini, tertutup dari hidung dan juga sampai ke dagu. Menggunakan masker seperti ini. Nah, pada kesempatan ini Pak Tio akan memberikan tambahan materi terkait tentang kemarin materi yang kita sudah bahas, yaitu tentang bangun kubus dan juga balok. Nah, apabila kalian melihat bangun kubus ya, maka bangun ini kalian akan selalu menemukan bilangan pangkat 3 atau akar pangkat 3. Nah, bagaimana trik dan tipnya supaya kalian lebih mudah untuk mencari atau menemukan jawaban dari bilangan tersebut? Saksikan tutorial yang saya berikan ini. Selamat melihat dan mencoba. Nah, di depan kalian ini sudah ada papan tulis. Papan tulis ini yang akan menjadi media Pak Tio untuk memberikan tip dan trik mengenai bilangan pangkat 3. Nah, bilangan pangkat 3 itu biasanya identik dengan bangun kubus. Maka cara menemukannya, saya memiliki 2 rumus yang mungkin akan bisa kalian pakai atau kalian gunakan dalam menentukan bilangan pangkat 3 dan juga bilangan akar pangkat 3. Nah, untuk rumus yang pertama yaitu A PS. P itu artinya puluhan, S itu artinya satuan pangkat 3. Rumusnya adalah P pangkat 3 3P pangkat 2 kali S 3P kali S pangkat 2 terus S pangkat 3. Bagaimana pengaplikasiannya? Nah, kita buat contoh nyata, misalkan bilangan 12 pangkat 3. 12 ini puluhan, 1 itu puluhan, 2 itu satuan. Maka cara menggunakan rumusnya kita hitung dari belakang. Nah, kita urutkan menghitungnya. Di sini 1, 2, 3, 4. Nah, caranya yang pertama, kita lihat rumusnya S pangkat 3. Di sini satuannya adalah angka 2, berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ya, bisa dilihat di tabel ini. Kalian kan sudah harus bisa ini, sudah harus hafal ini ya, di atas kepala. Terus cara yang kedua, maksudnya urutan yang kedua, pengerjaannya adalah 3 kali P kali S pangkat 2. Berarti di sini ditulis 3 dikali P, puluhannya adalah angka 1, dikali S pangkat 2. S nya angka 2 pangkat 2. Bisa dituliskan 3 kali 1 3 dikali 2 pangkat 2 ya. Di sini 2 pangkat 2 sama dengan 4, sehingga 3 kali 4 sama dengan 12. Maka dituliskan di sini 2, simpan 1. Nah, yang ketiga, urutan pengerjaan yang ketiga adalah 3 P pangkat 2 kali S. Berarti di sini ditulis 3, puluhannya kan 1 ya, pangkat 2 dikali S. S nya adalah 2. 3 dikali 1 pangkat 2 sama dengan 1 ya. Berarti ini 3 kali 1 sama dengan 3, 3 kali 2 sama dengan 6. 6 ditambah dengan 1 di sini sama dengan 7. Yang keempat, urutan pengerjaan yang keempat adalah P pangkat 3. Berarti di sini puluhannya 1 pangkat 3 sama dengan 1, sehingga dituliskan di sini 1. Sehingga 12 pangkat 3 jawabannya adalah 1728. Ini sangat cepat
ketika kalian sudah hafal rumus yang saya berikan. Daripada kalian menghitung 12 kali 12 kali 12, angkanya terlalu banyak ya, karena kan kalau menghitung 12 kali 12 sudah berapa ya, kali ini sudah ketemu misalkan 144 kali ke 12 lagi, ribet sekali dan membutuhkan waktu yang lama. Nah, ini untuk pengerjaan bilangan pangkat 3 ya. Oke, bisa diulang atau diganti dengan angka yang lain yang lebih besar mungkin ya. Jadi 12 mungkin bisa kita cek dengan kalkulator. 12 kali 12 kali 12 hasilnya adalah 1728, sama ya dengan yang tadi ya. Tapi kalau kita dengan kalkulator itu kan kita tidak bisa mengasah otak kita untuk berpikir lebih maju, karena otak itu sama dengan pisau, kalau tidak diasah maka dia akan tumpul. Kita coba dengan angka yang lain. Di situ sudah saya tulis 24 pangkat 3. Kita menggunakan rumus yang tadi, cara urutan pertama, kedua, ketiga, keempat. Ingat, dimulai selalu dari belakang. Urutan pertama yaitu S pangkat 3, 4 pangkat 3. Di sini tertulis 64, sehingga di sini tulis 4 menyimpan 6. Yang kedua, urutan yang kedua yaitu 3 kali P kali S pangkat 2. Berarti di sini tulis 3 dikali 2 puluhannya kali S pangkat 2. S pangkat 2 nya tadi 4 pangkat 2. Ini ya, 3 kali 2 6 dikali titik ini kali artinya 4 kali 4 16. Di sini ditulis 16 kali 6 6 3 6 9 96, berarti ditulis di sini 96 ditambah 6 ya kan, 6 yang simpanannya tadi yang di depan, sehingga 96 ditambah 6 sama dengan 2102. Berarti ditulis di sini 2 simpan 10 ya, jadi simpenannya taruh di depannya. Makanya kenapa pengerjaannya harus dimulai dari belakang. Terus yang ketiga, urutan ketiga, 3 dikali P nya itu 2 ya, 2 pangkat 2 dikali S angka 4, sehingga tertulis di sini 3, 2 kali 2 sama dengan 3 dikali 4 dikali 4. 3 kali 4 12, 12 kali 4 kita hitung di sini ya, 12 kali 4 sama dengan 48. 48 ditambah dengan 10 ini ya, berarti 58 ya, tambah 10 tadi yang simpanannya tadi 58, sehingga ditulis di sini 8 nyimpen 5. Sekarang urutan yang keempat yaitu puluhan pangkat 3, berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 ditulis di sini 8 ditambah 5 tadi di atas ini ya, berarti di sini tulis 13. Nah, berarti 24 pangkat 3 sama dengan 13.824. Kita coba cek dengan kalkulator. 24 dikali 24 dikali 24 sama dengan 13824. Sama ya hasilnya, sama. Oke, sudah bisa, sudah paham? Terima kasih. Ini untuk yang bilangan pangkat 3. Ingat, kalau kita menggunakan kalkulator artinya kita tidak mengasah otak kita ya. Sebisanya mungkin kalkulator hanya digunakan untuk mengecek saja, karena kita masih dalam tahap
belajar. Kita lanjut dengan cara yang kedua. Oke, kita lanjutkan dengan bilangan akar pangkat 3. Ini tadi yang saya sampaikan, yang B itu ya, bilangan akar pangkat 3. Kita geser di sini agak ke bawah untuk mencoba mengaplikasikan rumus ini supaya kita lebih mudah dalam pengerjaan bilangan pangkat 3. Baiklah, di sini ada rumus 1 dengan 1 ini pasangan ya namanya. Pasangan. Atau kembaran. 1 kembar dengan 1, yang bedanya ini ada 2 angka, 2 dengan 8 dan 3 dengan 7. Sama di sini ya, 7 dengan 3, 8 dengan 2. Yang lainnya sama. Ini adalah rumus B yang pertama. Terus rumus B yang kedua yaitu dengan membuat tabel di mana ini adalah hasil dari perkalian pangkat 3. 1 pangkat 3 sama dengan 1, 2 pangkat 3 sama dengan 8, 3 pangkat 3 sama dengan 27, dan seterusnya. Nah, tentunya ini kan untuk kelas 5 harus hafal ini ya. Oke, kalau sudah hafal tinggal menuliskan rumusnya ini juga gampang sekali kan. 1 dengan 1 hanya bedanya 2 dengan 8, 3 dengan 7. Begitu ya. 2 dengan 8 jumlahnya 10, 3 dengan 7 jumlahnya 10. Nah, bagaimana penerapannya dalam penghitungan? Misalkan saya punya angka tadi yang sudah ditemukan 1728. Misalkan ini akar pangkat 3 dari 1728. Nah, bagaimana mencarinya? Yang pertama, kita gunakan tabel yang pertama ya. Kita ambil 3 angka dari belakang, 1, 2, 3, seret. Dilihat angka yang paling belakang. Di sini adalah angka 8. Nah, 8 pasangannya dengan angka berapa? Kita lihat di tabel. 8 pasangannya dengan angka 2. Maka di sini yang belakang, kerjakan yang belakang dulu ya. Ditulis angka 2. Kenapa 2? Karena pasangannya 8. Sekarang tinggal angka 1. 1. Bilangan pangkat 3 yang hasilnya 1 atau mendekati 1 berapa? Kita lihat di sini kalau kita pakai 2 kebanyakan karena hasilnya 8. 1 adalah 1 sehingga hasilnya adalah 12. Ini ya yang cara mesti tabel yang digunakan yang pertama, terus tabel yang kedua digunakan. Masih ingat tadi ini bagaimana ya, 3 angka yang paling belakang, terus dicari apa? Pasangannya. Pasangannya ya, seperti ini tadi 8 pasangannya 2 sehingga kita tuliskan di sini 2-nya. Terus yang kedua tadi bilangan pangkat 3 yang hasilnya apa? Sama dengan yang hasilnya sama dengan sama ya. Sama dengan atau mendekati. Mendekati itu tulisannya. Kita coba dengan angka yang lain. Tadi saya tulis ya
24 ya, 24 13.824 tadi hasilnya. 13.824. Oke, kita cari tabel yang pertama dulu. 4, kita ambil 3 angka dari belakang. 4 pasangannya berapa di sini? 4 sama. Terus yang kedua adalah bilangan sisanya, ada sisa angka 13, maka bilangan pangkat 3 yang hasilnya sama dengan atau mendekati 13 yang mana? Kalau ini terlalu besar ya, 27, maka di sini 8. Nah, bilangan pangkat 3 nya berapa? 2, sehingga hasilnya adalah 24. Sama ya. Oke, sampai di sini mengerti? Mengerti dong, anak hebat kok. Oke, sampai di sini. Kalau nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan di pertemuan selanjutnya. Baik, sudah bisa kan untuk menemukan bilangan pangkat 3 dan bilangan akar pangkat 3? Sudah saya berikan caranya, sudah saya berikan tips dan triknya. Sekarang tinggal kalian melatih kemampuan, melatih otak kalian untuk berpikir dengan angka-angka yang lain. Oke, terima kasih sudah memperhatikan dan menyimak video saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tetap jaga kesehatan, jaga 3M, jangan lupa memakai masker dengan cara seperti ini. Pada diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.